Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nurul Fadilah dengan NIM 25 18 14 20 11 096. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan nilai perjuangan Yarsi Sumbar. Yarsi Sumbar didirikan oleh Muhammad Natsir pada tanggal 31 Januari 1969. Awalnya bergerak dalam pelayanan kesehatan dan kemudian mendirikan sejumlah rumah sakit Islam Ibnu Sina di antara berbagai daerah Sumatera Barat. Perkembangannya berlanjut dengan pendirian sekolah keperawatan pada tahun 1983 yang kemudian menjadi Stikes di tahun 2008, yaitu Stikes Yarsi Sumbar, dan pada tahun 2014 Yarsi Sumbar ini menjadi Universitas Muhammad Natsir. Sejak awal berdiri, Yarsi Sumbar tidak hanya fokus pada suatu lembaga tetapi sangat berkembang. Yarsi ini juga mendirikan sejumlah rumah sakit Islam atau RSI di berbagai kota atau kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi berdiri pada tanggal 30 Oktober 1969, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang berdiri pada tanggal 3 Juni 1971, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang berdiri pada tanggal 30 Mei 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh berdiri pada tanggal 3 Oktober 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 berdiri pada tanggal 5 Juli 1975. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti berdiri pada tanggal 10 Oktober 1978. Selain itu, ada unit kesehatan lain seperti Balai Kesehatan Yarsi di Mentawai yang didirikan pada Juni 2005. Ada beberapa nilai dan perjuangan Yarsi Sumbar untuk masyarakat, yaitu yang pertama, semangat pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat. Yarsi Sumbar didirikan agar masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan status mendapatkan akses kesehatan. Prinsip inklusif ini menunjukkan agar pelayanan kesehatan bukan hanya sekedar bisnis, melainkan amanah sosial juga. Dan yang kedua, keikhlasan dan ketakwaan. Dasar pendirian memakai niat ibadah seperti hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini mencerminkan bahwa layanan di Yarsi Sumbar bukan hanya profesional tetapi juga berdasarkan nilai spiritual dan komitmen keagamaan. Yang ketiga, pendidikan sebagai bagian dari dakwah dan pembangunan umat. Dengan mendirikan sekolah keperawatan dan universitas, Yarsi Sumbar juga berkontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan dan profesional muslim. Dan Yarsi Sumbar juga mendidik generasi muda dengan nilai Islam. Yang keempat, yaitu kemandirian dan keberlanjutan melalui wakaf. Yarsi Sumbar juga membentuk lembaga wakaf Yarsi Sumbar agar aset wakaf ini bisa dikelola secara baik dan bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit dan melibatkan partisipasi umat dalam mendukung seperti layanan publik. Dan hal ini juga menunjukkan atas tanggung jawab sosial dan model keberlanjutan yang berbasis syariah. Dan yang terakhir, spirit kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah serta masyarakat lokal. Misalnya kerjasama pelayanan kesehatan dengan pemerintahan kabupaten seperti tercatat di Kabupaten Tanah Datar. Yarsi Sumbar sangat penting bagi Sumatera Barat karena Yarsi adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan Islam pertama di Sumbar yang memberikan akses kesehatan ke banyak daerah di Provinsi Sumatera Barat, dari kota besar sampai ke kabupaten. Dengan mendirikan institusi pendidikan tinggi kesehatan dan non-kesehatan, Yarsi Sumbar membantu menghasilkan tenaga profesional dari dalam daerah sehingga tidak perlu mengandalkan luar provinsi. Dan lewat semangat wakaf dan pelayanan tanpa diskriminasi, Yarsi juga menunjukkan bahwa nilai religius dan sosial bisa berjalan bersama membangun sosial kesehatan publik. Contohnya kontribusi berbasis agama untuk masyarakat yang luas. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah dan nilai perkembangan dan perjuangan Yarsi Sumbar. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat,
Saya Aida Nurul Fadilah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.